Rata-rata jamaah haji reguler Indonesia memberikan penilaian sangat puas terhadap pelayanan jamaah haji. Apa ada jamaah haji yang tidak puas? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Jamaah haji Indonesia kebanyakan dari daerah. Bahkan sebagian jamaah haji berasal dari daerah pelosok Nusantara yang baru pertama kali naik pesawat, apalagi terbang ke luar negeri. Sebagian besar jamaah haji Indonesia juga baru merasakan menginap di hotel berbintang. Betapa bahagianya jamaah haji bisa berhaji dengan naik pesawat, tinggal di hotel berbintang Makkah dan Madinah, naik bus salawat gratis, dan dapat konsumsi 3 kali sehari. Dengan layanan yang belum pernah dirasakan sebelumnya, tidak heran jamaah haji Indonesia menyatakan sangat puas terhadap pelayanan jamaah. Alhamdulillah, baru merasakan nikmatnya menginap di hotel berbintang, ungkap banyak jamaah haji Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS menyampaikan Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia IKJHI 2024 sangat memuaskan, mencapai angka 88,20. Secara umum, kalau di atas 85 itu masuk kategori sangat memuaskan, kata Direktur Sistem Informasi Statistik BPS, Joko Parmianto. Menurut Joko, berbagai inovasi dan terobosan yang dilakukan Kemenak mampu mendongkrak IKJHI yang sempat turun pada 2023. Terbukti melalui inovasi yang disebut Kemenak sebagai Formula 435 mampu mendongkrak IKJHI pada 2024 sehingga jamaah sangat puas. Joko menjelaskan, survei dilakukan dengan pengisian kuesioner secara mandiri. Selain itu, wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data kualitatif guna memperkaya informasi dan mengamati fasilitas serta proses pelayanan yang diterima jamaah. Alokasi sampel survei IKJHI dilakukan pada 14.400 jamaah haji di 7 titik pengamatan: Bandara Madinah Kedatangan, Bandara Jeddah Kedatangan, Madinah Gelombang 1, Makkah Pra-Armusna, Armusna, Makkah Pasca Armusna, dan Madinah Gelombang 2. IKJHI selama 5 tahun sejak 2019 hingga 2024 umumnya mengalami kenaikan. Pada 2019, IKJHI di angka 85,91. Kemudian tahun 2020 hingga 2022 sempat ditiadakan karena COVID-19. IKJHI tertinggi pada 2022 dengan kuota setengah di angka 90,45. Kemudian IKJHI pada 2023 sempat menurun menjadi 85,83 dan tahun 2024 kembali meningkat menjadi 88,20. Berdasar hasil survei IKJHI, 8 jenis layanan masuk kategori sangat memuaskan. Layanan bus salawat dan bus antar kota berada paling atas dengan angka di atas 90. Penyediaan bus salawat memudahkan jamaah haji untuk pergi pulang ke Masjidil Haram dari hotelnya di Mekah
24 jam. Di bawah layanan transportasi, jamaah haji sangat puas dengan layanan hotel, petugas haji, konsumsi non-armusna di Mekah dan Madinah, serta ibadah dengan angka 88 hingga 89. Kenaikan indeks kepuasan terjadi di semua layanan. Dibanding dengan tahun 2023, layanan konsumsi di Armusna mengalami kenaikan indeks kepuasan tertinggi 11,20 poin. Layanan jamaah dengan indeks kepuasan terendah pada angka di bawah 85 atau memuaskan adalah konsumsi di Armusna dan tenda di Armusna di angka 76,10. Padahal indeks kepuasan dua layanan ini pada 2024 telah meningkat dibanding pada 2023. Dua jenis layanan haji di Armusna ini masih memerlukan banyak perhatian. Petugas haji mendapat banyak apresiasi jamaah haji Indonesia. Peran petugas selalu ada di hampir semua layanan. Cara pengaturan jamaah haji serta akses dan kecepatan petugas haji dalam merespon jamaah paling banyak mendapat kesempatan penghargaan dari jamaah, ujar Joko. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengakui masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyelenggaraan haji 2024. Namun, Hilman mengapresiasi hasil survei BPS yang menyatakan penyelenggaraan haji di tahun 2024 secara umum sangat memuaskan. Alhamdulillah, upaya kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan di tahun 2024 ini membuahkan hasil yang sangat baik menurut hasil BPS, dan kami juga merasakan seperti itu. Memang masih ada beberapa catatan penting, seperti akomodasi yang perlu mendapatkan perbaikan signifikan di masa yang akan datang, khususnya pada puncak haji di Armusna. Itu akan menjadi perhatian kami, cetus Hilman. Langkah-langkah yang kita lakukan, kebijakan yang kita ambil, alhamdulillah punya dampak positif lah buat jamaah haji Indonesia. Saya kira poinnya di situ ya. Apakah dirilis Desember atau November itu lain soal, tapi kita tahu bahwa operasional haji kan sudah harus jalan mulai awal Oktober ya. Gitu. Jadi kita juga mendesainkan konsep itu harus mulai September ini. Nah, hasil survei ini setidaknya membantu kami juga untuk melihat dan mencermati apa yang akan kita rumuskan, skema apa yang akan kita gunakan, desainnya yang akan kita terapkan untuk akan datang, basisnya ada nilai lah, survei yang lebih valid. Hilman menyampaikan, tenda bagi jamaah haji akan terus diperbaiki untuk penyelenggaraan haji ke depan agar bisa mengakomodasi seluruh jamaah. Selain itu, skema tanazul juga menjadi salah satu alternatif yang akan ditawarkan untuk mengurai kepadatan di Mina. Berdasar survei IKJHI terkait tenda, masalah kepadatan perlu perbaikan. Mungkin proyeksinya tanazul yang kita siapkan tahun 2024 akan diambil dan bisa diterapkan untuk tahun yang akan datang, kata Hilman. Menurut Hilman, yang dimaksud dengan tanazul adalah jamaah yang memilih tinggal di hotel terdekat Jamarot, bukan di tenda Mina. Nanti kita siapkan kategori-kategori khusus, karena bagaimanapun tanazul itu sudah ada, tapi sifatnya voluntary dan belum by design, kata Hilman. Catatan Spirit Haji Mabrur, survei IKJHI pertama kali diadakan pada 2010. Hasil survei IKJHI PPS tidak sepenuhnya independen. Survei ini bekerja sama dan tentu berkoordinasi
dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak. Untuk survei IKJHI, petugas survei mendapat alokasi kuota petugas. IKJHI diperoleh dari dua komponen pembentuk indeks, yaitu tingkat kepuasan jamaah dan tingkat kepentingan atau harapan jamaah pada semua jenis pelayanan jamaah haji Indonesia selama di Arab Saudi. Sebagai gambaran mudahnya begini, dari nilai 1 sampai 100, tingkat kepuasan jamaah berapa? Misalnya 89. Dengan nilai 89 mengesankan seluruh jamaah haji Indonesia sangat puas. Apakah ada yang tidak puas atau komplain terhadap layanan? Ternyata ada jamaah haji yang tidak puas. Buktinya pada 2023, seorang jamaah haji Sidoarjo mengajukan gugatan ke Kemenak karena tidak puas atas layanan, khususnya layanan konsumsi. Untuk kebutuhan pengawasan haji, Komisi Pengawas Haji Indonesia KPHI yang kini sudah dibubarkan memilih penilaian persepsi jamaah haji terhadap layanan penyelenggaraan ibadah haji. Survei pelayanan penyelenggaraan haji pada 2018 menggunakan kuesioner melalui observasi dan wawancara. Saya bersama komisioner KPHI ikut terjun mewawancarai jamaah haji reguler dan khusus dengan responden 30% dari 511 kloter. Dalam kuesioner, jamaah memilih jawaban mulai dari tidak baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Dengan menggunakan statistik deskriptif dan disajikan dalam tabel, persepsi jamaah haji terhadap layanan bus salawat sudah baik. Rata-rata 75% responden menilai baik dan sangat baik, tetapi 11 hingga 20% responden menilai cukup baik. Bahkan bisa dilihat persepsi jamaah terhadap beberapa indikator layanan bus salawat jamaah haji. Survei persepsi layanan jamaah haji KPHI pada 2018 menyimpulkan rata-rata 80,67% jamaah haji menyatakan pelayanan sangat baik dan baik. Namun ada 14,64% jamaah yang menyatakan cukup dan 4,71% tidak baik. Sebagai perbandingan, IKJHI 2018 85,23 dengan angka terendah tenda di Armusna 77,59. Meski sama-sama rendah, survei persepsi KPHI menyebut 13,05% jamaah haji menilai layanan Armina tidak baik dan 21,74% cukup baik. Tampaknya IKJHI hanya mensurvei pelayanan jamaah haji reguler yang diberikan oleh Kementerian Agama. Sementara survei KPHI pada 2018 mensurvei jamaah haji reguler dan haji khusus, serta survei mendalam layanan kesehatan oleh Kementerian Kesehatan. Hasilnya antara lain persepsi terhadap fasilitas dan kapasitas tempat layanan dan ketersediaan penyimpanan obat masih kurang baik. Yang mengejutkan, dari survei persepsi layanan haji KPHI pada 2018, ternyata 39,32% responden jamaah kurang memahami wajib haji, 40% responden tidak memahami rukun haji, dan sepertiga responden kurang memahami larangan ihram. Padahal ibadah terpenting dalam penyelenggaraan haji.
Metode survei berbeda, hasilnya berbeda. Meski secara umum ada persamaan hasil untuk beberapa jenis pelayanan. Hasil survei persepsi layanan digunakan untuk perbaikan jenis dan indikator pelayanan yang perlu diperbaiki. Selama ini, IKJHI dengan hasil sangat memuaskan memperkuat pencitraan Kemenak untuk penyelenggaraan haji berjalan sukses. Apalagi jika terjadi kenaikan IKJHI dari tahun sebelumnya. Yang penting, dari hasil survei, jamaah sangat puas. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.